Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Ibu harapkan kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk menerima materi dari Ibu. Sebelumnya, Ibu pantun dulu ya, biar kalian semangat belajarnya. Pergi ke pasar Rogo Jampi membeli kurma. Pulangnya, mampir ke warung Mbok Nah. Mari kita bersama-sama berdoa agar virus corona segera musnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersama saya Vivi Ariska akan menemani pagi Anda dalam beberapa menit ke depan dengan informasi tentang penyemprotan desinfektan menjadi rutinitas di SMP Negeri 3 Rogo Jampi. Simak informasi selengkapnya berikut ini. SMP Negeri 3 Rogo Jampi Kabupaten Banyuwangi terus melakukan upaya pencegahan virus COVID-19. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari dengan melibatkan guru dan siswa. Banyak hal yang dilakukan, mulai dari pengukuran suhu dari pintu gerbang, mencuci tangan menggunakan air mengalir, dan penyemprotan desinfektan sebelum siswa datang dan setelah siswa pulang. Untuk pencegahan virus corona, pihak SMP Negeri 3 Rogo Jampi siap untuk melakukan kegiatan penyemprotan setiap harinya. Kegiatan ini dilakukan agar siswa-siswi merasa nyaman dan aman saat belajar di sekolah. Penyemprotan disinfektan selalu dilakukan setiap hari, mulai dari pintu gerbang, kelas-kelas, hingga ke lapangan. Kolaborasi antara siswa dan guru pun berjalan dengan baik. Pagi hari sebelum siswa masuk, guru yang bertugas sudah menyemprotkan disinfektan secara merata di lingkungan sekolah. Siang hari, siswa yang piket hari itu 2 orang membantu untuk menyemprotkan cairan disinfektan di kelasnya sendiri. Hal ini bertujuan agar anak-anak mengerti bahwa kegiatan penyemprotan disinfektan saat kondisi seperti ini sangat diperlukan. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rogo Jampi mengatakan, sekolah menyiapkan disinfektan setiap harinya untuk disemprot ke seluruh ruangan dan lingkungan sekolah. Dengan penyemprotan disinfektan sebagai pencegah corona atau COVID-19. Saya sangat senang dengan adanya kegiatan penyemprotan disinfektan ini karena saya merasa nyaman saat belajar di kelas. Dwi Setiawan, Banyuwangi, Jawa Timur, Sentega TV. Saya Vivi Ariska pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah menyimak videonya? Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Bagus, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Ini dia KD-nya. Tujuan pembelajarannya adalah Jawa Timur berpotensi terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo 8,7 dan jumlah kasus aktif di Medan mencapai. Lalu, apakah informasi tersebut benar adanya 11,8%? Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Dengan banyaknya pilihan media sosial yang bisa diakses secara gratis, penyebaran berita pun meningkat sangat pesat. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memilih mana berita yang bersifat fakta dan mana berita yang bersifat hoax. Sehingga kita tidak menyebarkan berita yang bersifat hoax di media sosial. Pengertian berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita atau karangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Unsur-unsur yang ada di dalam sebuah berita. Yang pertama adalah apa, what. Yang kedua, siapa, who. Yang ketiga, di mana, where. Yang keempat, kapan, when. Yang kelima, mengapa, why. Yang selanjutnya adalah
Bagaimana? How? Dari unsur-unsur tersebut, kita juga bisa melengkapinya dengan pertanyaan yang nantinya jawabannya harus ada di dalam berita yang sudah kita tulis atau kita bacakan. Yang pertama adalah apa yang sedang terjadi. Yang kedua, siapa yang terlibat di dalam berita tersebut. Yang ketiga, di mana berita tersebut terjadi. Yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang keenam adalah bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Susunan informasi yang tersaji dalam berita biasanya disebut dengan piramida terbalik. Ada 3 poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah kepala berita, yang kedua adalah tubuh berita, yang ketiga adalah ekor berita. Dengan struktur penyajian informasi seperti itu, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Materi berikutnya adalah menyimpulkan berita. Ada 3 poin yang harus kalian perhatikan dalam menyimpulkan berita. Yang pertama adalah meringkas isi berita yang dibaca dan didengar. Yang kedua adalah menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Yang ketiga adalah memberikan tanggapan berkaitan dengan berita yang dibaca dan didengar. Kebahasaan dalam teks berita. Kebahasaan yang pertama adalah penggunaan bahasa dalam teks berita harus bersifat standar atau baku, sehingga pembaca mudah untuk memahami dan mengerti apa yang ada di dalam teks beritanya. Yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Inilah beberapa contohnya. Yang ketiga adalah penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Yang keempat adalah penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang diikuti dan terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Yang kelima adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Yang keenam adalah penggunaan konjungsi temporal. Materi kita yang terakhir adalah langkah-langkah penyampaian berita. Langkah yang pertama adalah menentukan sumber berita. Yang kedua adalah mendatangi sumber berita. Yang ketiga adalah mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada adik simbah. Yang keempat adalah mengembangkan catatan tersebut menjadi sebuah teks berita. Tugas kalian untuk hari ini adalah tadi materi berita yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat dan jangan lupa tugasnya dikirim ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintai bahasa Indonesia.